Ya, hello para readers sekalian, ketemu lagi dan kali ini mari kita bahas lagi hal-hal menarik yang ada di Manhwa Nano Machine. Dan untuk kali ini mari kita bahas terkait dengan karakter Blade God. Jadi siapakah gerangan dirinya? Oke, jadi Blade God merupakan musuh utama pada Manhwa Nano Machine. Jika berdasarkan novel season 1-nya, maka Blade God adalah musuh utamanya. Tapi Mimin karena belum membaca season kedua dari novelnya, jadi Mimin belum tahu apakah ada perubahan musuh nantinya. Karena pada endingnya, pada akhir novel season 1-nya, Blade God bisa dikalahkan oleh Yuwon. Dan akhirnya Yuwon pun terpental ke masa depan. Tapi sebelum itu semua, mari kita bahas dulu hal-hal mendasar terkait dengan Blade God. Di masa depan, di waktu yang sama dengan Chun Musung, Blade God merupakan pimpinan dari Extreme Art of the Blade God. Bisa dibilang itu adalah sebuah klan ataupun perusahaan yang memiliki kekuatan paling besar di masa depan. Nah, setelah mempelajari sejarah, ia pun mengetahui jika 5 inti dari binatang surgawi bisa membuat seseorang menjadi abadi. Itulah kenapa ia melakukan perjalanan waktu untuk mengumpulkan inti dari 5 binatang surgawi. Dan setelah mengumpulkan 5 inti tersebut, Blade God pun menjadi sosok yang abadi karena memiliki kecepatan regenerasi yang sangat luar biasa. Nah, setelah mendapatkan dirinya menjadi sosok yang abadi dan sangat kuat, ia pun kembali menjelajah waktu untuk mengalahkan orang-orang kuat pada masanya. Tentu saja, jika Blade God berhasil mengalahkan orang-orang kuat tersebut, maka masa depan akan sedikit berubah. Dan tentunya klan ataupun perusahaan yang ia miliki akan menjadi lebih kuat dan juga lebih berkuasa. Dan orang pertama yang ia lawan atau ia tantang adalah Chunma, pendiri dari Sekte Iblis. Tapi sayang sekali ya, walaupun dirinya sudah abadi, tapi Chunma masih bisa mengalahkannya. Walau demikian, Blade God tidak mati karena ia memiliki tubuh yang abadi. Nah, setelah kekalahannya, ia pun kembali melarikan diri ke masa depan dan memperbarui atau meningkatkan seni bela diri yang ia kuasai. Dan teknik tersebut pun disebut dengan teknik Extreme Art of the Blade God. Dan setelahnya ya, di masa lalu ia juga menciptakan sebuah organisasi ataupun klan yang dinamai Blade God Six Martial Clan. Nah, setelah membentuk klan tersebut ya, Blade God pun mengajari mereka semua yang tergabung dalam klan tersebut teknik yang ia kuasai dan juga teknik yang sedikit ia pelajari saat melawan Chunma. Nah, hal tersebut terjadi karena memang ya teknik pedang Chunma bisa mengalahkan dirinya. Ia pun sedikit memodifikasi teknik yang ia lihat dari Chunma dan mengajarinya kepada para bawahannya. Hal tersebut ia lakukan agar di masa depan para bawahannya bisa mengatasi atau melawan orang-orang kuat dari demonic cultus. Dan setelahnya, 300 tahun setelah melawan Chunma, Blade God pun kembali mendatangi pimpinan dari demonic cultus, di mana saat itu dipimpin oleh Chun Mu-hee. Tapi sayang, pimpinan kultus saat itu tidak sekuat Chunma dan alhasil Chun Mu-hee pun berhasil dibunuh oleh Blade God. Dan setelah kematiannya juga teknik pedang asli yang diwarisi oleh Chunma pun terputus. Hanya tersisa jejak-jejaknya saja yang belum disempurnakan sampai dengan masa Yuwon belajar di Akademi Iblis. Nah, setelah berhasil mengarahkan Chun Mu-hee, Blade God kembali melawan orang-orang kuat pada masa-masa tertentu.
Dan alhasil semuanya bisa dikalahkan. Satu-satunya orang yang bisa bertahan adalah pimpinan dari Demonic Cultus, yaitu Sword Demon. Tapi ia harus mengorbankan satu lengannya. Dan itu juga terakhir kali Demon God terlihat. Nah, di samping itu Demon God juga memberikan catatan kepada penerusnya di Blade God Six Martial Clan untuk mengumpulkan 5 inti dari binatang suci. Hal tersebut ia lakukan agar penerusnya juga bisa memiliki tubuh abadi seperti dirinya. Memang ya tidak diketahui kapan sebetulnya Blade God mendirikan Blade God Six Martial Clan ya, tapi klan tersebut pertama kali muncul ya saat Yuon menjadi kandidat dari penerus. Dan beberapa tahun setelahnya, saat Yuon menjadi Lord dari Demonic Cultus, Yuon pun mulai membasmi para pengikut dari Blade God Six Martial Clan. Di mana pertempuran tersebut sangat panjang sekali karena memang anggota-anggotanya sangat sulit dikalahkan. Terlebih lagi mereka memiliki teknik yang diajarkan langsung oleh Blade God, di mana salah satu teknik tersebut merupakan teknik modifikasi yang Blade God dapatkan dari Chunma. Waktu pun terus berlalu dan siapa sangka saat perjalanannya untuk mengejar para anggota dari Blade God Six Martial Clan, Yuon pun berhasil menemukan inti dari binatang suci. Dan karena mengetahui juga jika pimpinan dari Blade God Six Martial Clan saat itu juga mencari inti dari binatang suci, dan berkat informasi dari kakeknya, akhirnya Yuon pun mendapat sebuah kesimpulan jika inti dari binatang suci tersebut bisa membuat dirinya menjadi lebih kuat alias memiliki tubuh yang abadi. Dan alhasil Yuon pun berhasil mendapatkan kelima inti dari binatang surgawi dan juga mengalahkan pimpinan dari Blade God Six Martial Clan. Dan setelahnya untuk beberapa tahun terakhir akhirnya Blade God muncul dan melawan Yuon. Pada ronde pertama pertandingan, Yuon dikalahkan dan juga Blade God mendapatkan kerusakan ataupun cedera yang lumayan. Hingga akhirnya pada saat pertarungan babak kedua, yaitu saat Blade God membajak pesawat mesin waktu, Yuon pun berhasil mengalahkannya dan menebas leher dari Blade God. Alhasil tubuh dan juga kepalanya pun terlempar dari pesawat mesin waktu. Nah, di sini Mimin tidak tahu ya apakah Blade God masih hidup ataupun tidak karena memang Mimin belum membaca novel season keduanya. Dan dari pertarungan itu juga Yuon pun terdampar di masa depan. Nah, itulah sedikit informasi terkait dengan Blade God. Semoga terhibur, ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.